Kita mulai seperti biasanya kita akan baca niat belajar bersama-sama. Semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil kauni ajma'in wa naususan la sayyidina muhajirin Allahumad bin Isa fakil muqaddam Muhammad bin Ali Balawi Sayyidil Hiram Abdullah bin Abu Bakar al-Aidarus wa akhril wujud Asy Bakar bin Salim wa usulim wa furim tumara sahib ratib Abdullah bin al-Haddad Ahmad bin Zain al-Habsyi Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi wa jami' sadatina ali abi alawi ajma'in thumma ila ruhi sahibil kitab asy-syekh Abu Syuja al-Asfihani wa usulim wa furuhim thumma ila arwahi arbatil aimmatil mujtahidin wa mughalidin bifiddin ulama amilin fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wa sadatis sufiyatil muhaqqiqin ajma'in anallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul buyu wa ghairiha minal muamalat. Kitab atau bab bagian pembahasan jual beli. Wa ghairiha minal muamalat, dan sejenisnya dari berbagai macam muamalah. Muamalah itu muamalah, hubungan antar manusia, ya. Perdagangan dan sejenisnya, kayak penyewaan, kayak akad pesan dan seterusnya. Kitabul buyu. Al-buyu thalathatu asya. Buyu jual beli itu ada thalathatu asya, ada 3 jenis. Bai'u ainin musyahadah, menjual sesuatu benda yang kelihatan, bendanya ada. Misalnya saya bilang nih, mau Ustazah Fatimah, saya jual HP saya nih, seisi-isinya, sefoto-fotonya. Ini namanya ain musyahadah, sesuatu hal yang kelihatan, musyahadah. Fajaiz, hukumnya adalah boleh, jaiz. Wa bai'u syai'in mausufin fid dhimmah, ini namanya order. Yang kedua nih. Yang pertama tuh jual beli biasa ya. Yang kedua, bai'u syai'in mausufin fid dhimmah, menjual sesuatu yang disifati. Menjual sesuatu yang disifati. Disifati maksudnya saya beli HP yang mereknya iPhone yang deskripsi. Nah, sesuatu bai'u syai'in mausufin fid dhimmah, menjual sesuatu yang bisa dideskripsikan. Gitu ya.
Itu namanya mausufun fi dhimmah. Sesuatu yang bisa disifati. Fajaizun hukumnya juga boleh. Jadi ini order. Namanya pesan. Ya. Namanya jual dengan pesan. Atau jual dengan order. Maksudnya barangnya belum ada, nanti akan ada. Ketika kita pesan barang tersebut. Maksudnya enggak secara langsung. Apa nih bahasanya nih? Enggak harus online. Kalau online kan lewat. Iya, ya itulah dia, order kan. Fajaizun hukumnya boleh idza wujidatis sifah ala ma wusifa bih. Dengan syarat bolehnya itu apabila barangnya tersebut sesuai dengan yang dideskripsikan. Gambarnya koper. Yang datang koper sih, kopernya boneka. Segini. Kecil banget. Nah itu gak sesuai dengan deskripsi. Wa bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad. Yang ketiga adalah menjual sesuatu ghaibah yang enggak jelas. Yang enggak jelas. Lam tusyahad yang belum ada. Lam tusyahad belum dilihat. Fala yajuz, maka itu hukumnya tidak boleh. Kamu mau beli enggak? Apa? Burung saya. Mana burungnya? No, lagi terbang no. Itu enggak boleh tuh. Karena lam tusyahad tidak bisa dikuasai, tidak bisa dikendalikan. Jadi menjual sesuatu itu harus tusyahad, yang harus terlihat atau by order tadi itu. Wa yasihhu bai'u kullu tahirin wallahu a'lam bissawab. Saya mau terangkan atasnya dulu ini. Apa itu jual beli? Apa itu bai'? Bai' adalah secara bahasa dari kata-kata ba'a yabi'u bai'an, artinya muqabalatu syai'in bi syai'in. Penukaran sesuatu dengan sesuatu. Menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Jadi kalau secara bahasanya tuh misalnya nih jual beli adalah transaksi. Pokoknya semua jenis transaksi kita ada ngasih sesuatu, dia ada ngasih sesuatu, yaitu namanya jual beli. Secara arti bahasa. Wa syar'an secara syariat artinya adalah tamliku ainin maliyah bimu'awadatin biidnin syar'i. Memberikan kepemilikan ainin maliyah, barang yang bernilai harta. Ya. Sebab kalau misalnya nih kayak tadi nih, menukar sesuatu dengan sesuatu, kayak nikah, itu kan syaratnya harus ada mahar. Itu kan kayak bapak ngasihin anaknya, terus dia dapat mahar. Nah itu bisa juga jadinya jadi masuk dalam deskripsi bai' juga secara arti bahasa. Karenanya kalau definisi dari jual beli, tarif gitu ya. Tarif itu definisi, maksudnya apa itu jual beli? Nah kalau secara syariat jual beli adalah tamliku ainin maliyah, memberi kepemilikan terhadap sebuah barang yang bersifat harta, yang bisa dijual, yang ada nilainya. Menjual barang, benda gitu ya, yang bernilai secara harta, yang ada nilai hartanya. Tapi kalau misalnya nggak bernilai harta, itu nggak boleh juga. Maaf, upil saya nih. Saya jualan upil. Misal. Karena kemarin saya pernah baca, ada satu artis di luar negeri sih ya, ada satu artis di luar negeri,
itu dia bernafas, nafasnya tuh kayak ditaruh gitu di satu tempat, nafasnya dijual. Nah itu tuh secara hukum transaksi jual beli itu nggak sah. Nggak sah. Kenapa gitu? Karena nafas kan hilang gitu kan. Sesuatu yang nggak ada ainnya. Tidak ada bendanya gitu. Dan kalaupun ada bendanya kayak tadi ya. Saya nyontohinnya lagi kenapa kebayangnya upil ya. Padahal di kitab-kitab nggak ada tuh contoh upil. Emang dasar nih. Maksudnya menjual sesuatu yang tidak bernilai uang. Itu ya. Kalau contoh yang di kitab-kitab tuh seperti jualan jagung sebiji. Bukan sebuah jagung bukan, tapi sebijinya jagung tuh. Atau jualan misalnya bijinya salak deh gitu. Itu teman-teman saya sekalian. Gitu tuh enggak. Karena tidak dianggap maliyah, tidak dianggap sesuatu yang bernilai materi, bernilai harta, nggak ada nilai uangnya gitu. Nah itu makanya tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan menjual sesuatu hal yang tidak maliyah ya, tidak bernilai secara materi. Bimu'awadhatin dengan ada barterannya, ada mu'awadhahnya, ada penukarannya. Kita ngasih ini, bayar ini, gitu kan? Nah itu tuh, itu namanya mu'awadhah. Biidnin syar'i dengan izin secara syariat. Itu definisinya jual beli. Maksudnya sesuatu hal yang memang diperkenankan untuk dijual belikan secara syariat. Secara syariat. Emang ada barang yang nggak boleh dijual belikan secara syariat? Ada. Contohnya apa? Binatang yang tidak bisa disembelih secara syariat itu tidak diperkenankan untuk dijual belikan. Salah satunya kucing. Kucing tuh nggak boleh dijual belikan. Banyak kok ustazah yang jual beli kucing Anggora gitu kan. Kucing itu. Nah itu tidak sah secara hukum syariat. Secara hukum Islam nggak boleh. Nah begitu, manfaatnya kucingnya itu apa gitu? Nggak jelas. Nggak jelas manfaatnya kucingnya itu apa. Disembelih, nggak bisa dimakan dagingnya, gitu kan ya? Terus lagi diambil susunya. Ntar kamu dicakarin sama anaknya kucing. Gitu, jadi tidak diperkenankan. Atau menjual sesuatu yang hukumnya najis walaupun ada manfaatnya. Itu nggak boleh dalam syariat Islam. Termasuk misalnya jual beli kotorannya sapi untuk dijadikan kompos, untuk dijadikan pupuk. Itu teman-teman saudaraku sekalian, dalam syariat Islam tidak diperkenankan jual belinya. Nah itu nanti boleh, kalau yang memang memerlukan juga, membutuhkan juga gitu, itu boleh nanti dengan namanya bukan nama jual beli, tapi hibah bisyart, pemberian dengan persyaratan. Saya kasih nih pupuknya, saya kasih nih kotorannya sapi saya, kalau kamu kasih saya uang 200.000 misalnya gitu. Itu namanya hibah bisyarat ya. Memberi dengan persyaratan. Itu sama aja kayak kamu ngasih saya tapi dengan memberikan persyaratan. Misalnya nih ustazah, saya ngasih buat santunan anak yatim. Wah itu berarti harus sesuai dengan syaratnya tadi itu. Harus untuk santunan anak yatim. Ini ustazah buat acaranya Istiqlal. Buat beli air di Istiqlal. Nah itu saya repot tuh. Gitu ya. Tapi ala kulli hal kalau misalnya hibah bisyarat itu memang harus diberikan sesuai dengan persyaratan. Tapi itu hibah aja. Hibah itu artinya pemberian aja. Gitu, bukan merupakan jual beli, bukan merupakan transaksi jual beli.
Saudara sekalian yang saya muliakan, transaksi jual beli ini memang sudah ada dari sejak ada manusia ya, ada transaksi jual beli gitu kan. Hanya saja Islam mengatur sehingga tidak adanya meminimalisir kemungkinan terjadinya tipu menipu di antara sesama umat manusia. Jadi emang jual belinya udah ada dari zaman dulu juga, dari zaman batu udah ada orang jual beli, gitu kan? Saya nggak tahu zaman dinosaurus sudah ada apa belum. Tapi yang pastinya teman-teman saya sekalian, dari sejak peradaban manusia ada, itu sudah pasti juga ada jual beli. Begitu ya. Akan tetapi Islam ketika datang ia mengatur jual beli tersebut sehingga tidak melanggar aturan syariat yang dengannya kehidupan umat manusia ini harmonis. Kehidupan umat manusia itu bergerak sesuai dengan yang semestinya. Tidak terjadi saling tipu menipu, tidak terjadi saling rugi merugikan, gitu. Dengan adanya syariat agama Islam. Alhamdulillah. Makanya nih, saya nggak salah nih ngajarin jual beli nih di sini. Deket sama pasar Tanah Abang. Sebelah aja udah. Belah mana sih? Sini ya. Ini Tamrin City ini. Gitu. Jadi emang perlu kita mempelajari hukum-hukumnya. Kita perlu untuk mempelajari tata caranya dalam perniagaan, dalam perdagangan, dalam jual beli ini. Teman-teman sekalian, saya muliakan, bahkan jual beli ini adalah merupakan salah satu dari pekerjaan yang paling membawa keberkahan. Jadi kalau kamu mau berkah, nyari rezeki, ada pada jual beli. Bahkan katanya baginda Nabi besar Muhammad alaihissalam, tis'atu a'syar rizik minat tijarah. 9/10 rezeki ada pada perniagaan. Ada pada perniagaan. Dari zamannya orang jual tanah, orang jual rumah, gitu kan? Sampai ke zaman sekarang nih, orang jual program komputer, orang jual perangkat lunak, perangkat keras, gitu kan? Semuanya tuh memang adanya pada tijarah gitu. Besarnya bisnis-bisnis di dunia ini teman-teman selalu adalah bisnis tentang jual beli gitu. Dari mulai orang-orang kaya dah di atas-atas itu ya, orang kaya-kaya maksud saya, yang dalam urusan dunia mereka di atas kita gitu. Saudaraku sekalian, sampai kepada yang kelas menengah, sampai kepada yang kelas bawah dari urusan perniagaan, maksudnya dari orang yang paling kaya sampai kepada orang yang paling tidak kaya. Di atas muka bumi ini rezeki kebanyakannya diberikan melalui jual beli. Dan kalau kamu adalah seorang penjual, kalau pembeli sih kayaknya semua orang pembeli ya. Pastikan ibu-ibu juga, apalagi ibu-ibu gitu kan. Semuanya adalah bagian pembeli. Saya yakin tuh, beli ngeliat muka-mukanya nih. Kayaknya nih keranjang Shopee 99 plus semua nih. Suaminya kalau mau ngasih, saya mau ngasih hadiah mau saya check outin keranjang Shopee, pas ngeliat nggak jadi ya. Banyak bener kagak-kagak aja emak-emak nih. Nggak tahu apa aja tuh yang dibeli tuh. Scroll banyak bener bu pengenannya. Kalau ustazah keranjang Shopee-nya berapa banyak? Nggak ada, nggak punya saya. Saya nggak pasang aplikasi Shopee. Kenapa ustazah nggak suka belanja? Nggak ngerti caranya.
Udah dah ah. Nggak usah diajarin. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, memang kebanyakan rezekinya itu dari jual beli. Nah, saya yakin kalau pembeli, semua orang pembeli gitu. Tapi penjual orang yang dagang itu teman-teman, ketika dia mengikuti tata cara yang diberikan sesuai dengan apa yang Allah telah ajarkan, apa yang telah dicontohkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, dia akan menjadi salah satu dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan Allah. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, at-tajir as-sadiq al-amin ma'as syuhada'i yaumal qiyamah. At-tajir, pedagang. Tajir itu bukan orang kaya ya artinya. Pedagang. Cuman karena memang yang banyak orang kaya itu kan pedagang. Jadinya orang suka mengasih istilahnya, tajir tuh. Sekarang ditambah lagi Bu, nenek-nenek nih biar saya kasih tahu. Istilahnya anak zaman sekarang Nek, kalau kaya banget mereka bilangnya tajir melintir. Itu gimana dah, saya ngebayanginnya aja udah sakit banget tuh kan. Melintir. Itu ya. Kata Nabi Muhammad, at-tajir seorang pedagang, al-amin yang dapat dipercaya, as-sadiq yang jujur dalam perniagaannya. Dia jujur dalam perniagaannya hingga dia menjadi dapat dipercaya, aman orang kalau beli sama dia. Ma'as syuhada'i yaumal qiyamah, akan dikumpulkan dengan para syahid di akhirat nanti. Waduh, enak tuh. Jadi syahid jalur dagang. Ayo nih. Para pedagang-pedagang di sini, coba tuh, gimana ceritanya kamu bisa jadi syahid lewat jalur dagang? Keren banget kan? Yang lain nih kan, masuk surga jalur syahid ini kan ceritanya nih. Syahid, kenapa? Berperang di jalan Allah. Oh, yang ini kamu syahidnya kenapa? Saya mengajar karena Allah. Kamu syahid kenapa? Ngajarin baca Quran kepada anak-anak tidak mampu di Papua. Jauh bener. Misalnya gitu kan. Itu kan para syahid tuh. Para syahid, para ulama tuh masuk tuh, para syahid, pejuang-pejuang Islam. Kamu syahid kenapa? Dagang kerudung. Itu kan. Syahid kenapa? Jualan pulsa. Nah itu kan seru tuh. Bisa begitu kata Nabi Muhammad alaihissalam. At-tajir as-sadiq al-amin ma'asyuhada yaumal qiyamah. Kumpulkan bersama dengan para syahid di akhirat nanti. Pedagang yang bagaimana nih? Yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan layak dikumpulkan dengan para syahid. Pedagang yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan dagang, maksudnya perdagangannya itu memang sah, transaksinya memang sah gitu kan ya. Itu satu persyaratannya. Kemudian dua lainnya persyaratannya adalah dia punya takwa kepada Allah dan dia punya cinta kepada hambanya Allah. Berdaganglah dengan takwa dan cinta. Kamu layak dianggap Allah sebagai peraih surga sebab kamu adalah salah satu dari syuhada. Cakep nih. Gimana maksudnya Ustazah? Dagangannya sesuai dengan syariat. Nanti akan ada penjelasannya tuh panjang.
mengenai perdagangan yang sesuai dengan syariat. Nanti kamu akan tahu, oh ternyata itu nggak boleh, oh ternyata ini boleh gitu kan. Itu teman-teman saya sekalian. Nah kemudian bersama dengan pemenuhan terhadap syariat, dia juga punya dua sifat yang lain, yaitu adalah takwa dan cinta. Takwa kepada Allah. Dia nggak berani nipu walaupun ada kesempatan. Dia nggak berani ngurangin timbangan walaupun nggak bakal ketahuan. Dia nggak akan mengurangi haknya pedagang meskipun nggak akan ketahuan gitu. Kemudian yang berikutnya dia punya cinta. Dia cinta kepada semua umat Islam terlebih dan kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena dia nggak mau bohong. Dia nggak bakalan bilang ketika ditawar, aduh segitu mah modalnya aja nggak cukup. Ini bahasa pedagang banget nih. Aduh kalau segitu sih dek, belum dapet. Kakak silakan kakak. Mampir dulu kakak, dilihat-lihat kakak. Cari apa kakak? Lihat dulu kak, dilihat nggak beli nggak apa-apa kak. Teman-teman sikut sekalian saya muliakan. Nah itu ketika ditawar kemudian bahasanya bilangnya begitu tuh. Waduh segitu mah harga modalnya aja belum dapet kakak. Pas kakaknya pergi, ya udah deh kak nggak apa-apa deh. Tuh teman-teman sikut sekalian, jangan bohong. Kalau dagang jangan bohong. Jadi kamunya pantas untuk dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Kita nih hidup nih kan bukan cuman urusan dunia gitu. Islam itu agama yang tidak hanya mengatur cara ibadah orang, akan tetapi juga sampai cara dagang, cara muamalah, cara menghadapi orang semuanya diatur dalam Islam. Alhamdulillah. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, rahimallah, jazahullah anna ma jaza nabiyan an ummati. Semoga Allah membalasmu wahai Nabi Muhammad dengan seindah-indah balasan seorang nabi dari umatnya. Ma tarakana syai'an illa wa 'allamana iyah. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu melainkan engkau mengajarkannya kepada kami. Enggak ada apapun yang engkau tidak ajarkan kepada kami. Semuanya engkau ajarkan kepada kami wahai Rasulullah, hattal kharra kaifa nukhrijuh. Maaf sampai kotoran, sampai hajat kita ngerti gimana caranya buang hajat kita. Sampai kencing, buang air besar, buang air kecil, semuanya kita ngerti. Cara ngeluarinnya kurang apa baginda kita Nabi besar Muhammad. Caranya bersin, caranya meludah, caranya potong kuku. Agama mana yang ngatur sampai caranya potong kuku teman-teman? Semuanya udah diajarkan. Termasuk cara jual beli semuanya udah diajarkan. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan karena diajarkan, kita ketika melakukannya, kita bisa niat melakukannya, menjalankan apa yang sudah diajarkan. Artinya kita ketika menjalankan jual beli misalnya, sesuai dengan caranya Nabi Muhammad, kamu bisa meniatkan jual belimu tersebut sebagai niat melaksanakan sunnah yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kayak gitu tuh diajarin semuanya dalam Islam.
termasuk jual beli ini. Nah, kalau ada orang ngerjain nih, ketiganya nih, dagangannya sesuai syariat, kemudian dia pun menjalankannya punya rasa takut pada Allah SWT. Kemudian dia memperlakukan para pembelinya dengan penuh cinta, nggak nipu, nggak nyakitin, gitu ya. Selalu memberi dengan cinta, teman-teman saudaraku sekalian. Lalu menjual dengan cinta. Misalnya nih, kamu jualan nasi uduk dan nasi kuning, gitu ya. Ada yang jual duitnya tuh nyari-nyari gitu. Duitnya mau ngebayar 12.500. Ternyata dia duitnya tuh nyari-nyari 1.000, 2.000. Kamu lihatnya langsung, udah Bu gak apa-apa, gak usah bayar deh. Mungkin ada keperluanmu yang lainnya lagi. Yang ini hadiah dari saya. Wah tuh yang beginian nih. Cakep nih yang beginian. Penjual yang bagus, gitu kan. Orang-orang yang seperti inilah yang layak untuk ma'as syuhada yaumal qiyamah. Bukan sebaliknya, pas ngelihat orangnya ngitungin duit susah gitu. Jadi nggak ada duitnya nih, makanya kalau beli-beli itu mesti yang ada duitnya. Kalau nggak punya duit jangan beli. Dikirain saya bikin nasi pakai daun. Padahal emang pakai daun ya, daun pandan. Saudara sekalian saya muliakan. Nah itu jadi Islam tuh ngajarin untuk punya cinta terhadap segala sesuatu. Ada nih satu orang, ceritanya dia pernah pergi ke toko sahabatnya. Si sahabatnya ini pas dia lagi ada di situ, sahabatnya nih bohong di toko itu. Bohong kepada konsumen gitu. Kayak yang dia tahu harganya barang itu dapatnya berapa, belinya berapa, tapi dia bilang, enggak kok ini enggak, harganya nih kalau kamu nawar segitu, ininya aja belum dapat nih. Pokoknya ada kelicikan-kelicikan, ada kebohongan-kebohongan di dalam jualannya. Satu hari si sahabatnya yang datang ini, datang lagi ke toko tersebut, dia masuk pakai kaki kiri. Dia baca, Rabbi a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Masuk pakai kiri, baca doa ta'awud. Temennya bilang, lo kirain warung saya, kamu kirain warung saya toilet apa? Dia bilang bukan lagi, bahkan ini lebih buruk daripada toilet, lebih kotor daripada toilet. Kenapa gitu? Banyak setannya nih, saya lihat kamu nipu hari itu di sini. Masya Allah, Masya Allah. Jangan sampai kita punya toko, kita punya jual beli, malah jadi tempatnya setan, membuatmu semakin jauh dari surga, mendekatkanmu kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita lihat para ulama-ulama kita, sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, sukul muslimin kamusallal musallin. Pasarnya orang Islam itu nggak ada bedanya sama tempat sholatnya orang sholat. Kenapa gitu? Semua perintah Allah dijalankan. Tempat Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya, karena yang ada di pasar tersebut jual beli dengan penuh cinta kasih. Masya Allah, Masya Allah. Indah teman-teman saya sekalian, andai bisa terjadi seperti itu. Kalaupun tidak terjadi seperti itu untuk yang lain, sekurangnya warungmu, tokomu, perdaganganmu, laksanakanlah hal tersebut sehingga menjadi tempat turunnya hujan rahmat Allah di atas muka bumi ini. Rezekimu jadi rezeki yang berkah, dan kalau meninggal dunia nanti kamu layak untuk gelar syahid
di jalan Allah. Katanya Sayyidina Umar bin Khattab, "Man lam yafqah fi dinina fala yabi' fi sukina." Siapa yang enggak ngerti hukum halal haram dalam agama kita, jangan jual beli di pasar-pasar kita. Biar semuanya melaksanakan jual beli ngerti hukumnya. Biar semua yang mengadakan jual beli faham aturan. Sehingga pasar-pasar kita jadi pasar yang dituruni hujan rahmatnya Allah. Dan bahkan pasar-pasar kita mudah-mudahan atau sekurangnya tempat-tempat kita bekerja mudah-mudahan menjadi tempat Allah menurunkan hidayah, anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Habib Umar pernah bercerita bahwa di zaman kayak sekitar 50-an tahun yang lalu, di pasar-pasar kami nih, kata Habib Umar, pasar-pasar Tarim, itu orang-orangnya ahli ibadah semua dan ahli ilmu. Sampai-sampai mereka itu kalau lagi nungguin pembeli, lagi belum ada pembeli, mereka saling berdiskusi kitab Minhaj. Minhajut Talibin, karyanya Imam An-Nawawi. Bukan Minhajul Abidin, karya Imam Ghazali, bukan. Minhajut Talibin, karyanya Imam Nawawi. Dan itu diajarkan di Darul Mustafa untuk kelas tertinggi belajar ilmu fikih. Jadi ilmunya anak kuliahan itu jadi bahan diskusinya orang-orang pasar. Zaman 50-an tahun lalu, kata Habib Umar. Masya Allah. Sekarang ada penurunan, kata Habib Umar bin Hafid. Akan tetapi meskipun kata Habib Umar bin Hafid ada penurunan, saya ngelihat pasarnya orang Tarim masih sebagai seindah-indah pasar yang pernah saya lihat di atas muka bumi ini. Ya biar gimana kan kalau pergi ke luar negeri kemana-mana kan masih suka kelihatan pasar juga ya Bu ya. Itu pasarnya Tarim masih yang paling indah menurut saya. Masih yang terindah yang pernah saya lihat. Kenapa? Yang jual, yang beli hanya laki-laki. Itu Tarim doang tuh yang bisa begitu tuh. Pasar yang lain mana ada. Perempuan dilarang masuk di pasar ini. Malah yang ada perempuan lebih banyak kayaknya di pasar daripada laki-laki ya. Lah terus perempuannya belanjanya di mana Ustaz? Ada tuh namanya Sukun Nisa, pasar perempuan. Sebenarnya lebih mirip toko khusus perempuan. Itu tokonya tuh nggak kelihatan kayak toko dari luar, kayak rumah orang aja. Jadi kalau nggak tahu ada toko di situ, nggak tahu gitu. Kalau orang luar kota nggak tahu. Jadi kita masuknya kayak bertamu, lepas sendal di luar kita masuk. Ntar kita sambilan nanya-nanya barang itu ada ukuran apa enggak gitu kan. Ini jual ini apa enggak. Itu teman-teman disuguhin teh. Enak bener udah kayak bertamu. Kalau waktunya makan ya ditawarin makan juga. Gitu di kota Tarim itu dah. Semua orang bersaudara. Selagi sama-sama Islam. Mereka memang rata-rata orangnya Islam semuanya juga gitu. Itu di kota Tarim. Salah satu pasar yang paling indah saya liatin di Tarim tuh. Dan subhanallah saya dulu inget. Saya itu kalau sore ada satu syekh yang saya datengin, ada satu habib. Saya datengin bersama abang saya. Kami naik sepeda motor ke rumah habib tersebut. Almarhum Habib Abdullah Al-Kaf. Nah kami kalau datang siang pulang sore. Kalau sore itu pasar buka, kalau siang pasar tutup. Jadi pas sore kita jalan itu lewatin pasar. Gak berhenti saya, lewat aja gitu. Cuman yang saya herankan selalu aja setiap kali saya lewat di pasar yang semuanya laki-laki itu. Ada orang jualan sayur, pinggir jalan gitu. Pasar ini pasar tradisional lah ya istilahnya ya.
Ada toko-tokonya juga, tapi banyak juga yang jualan di emperan-emperan, biasanya sayuran, buah-buahan gitu. Selalu aja ada orang yang teriak-teriak membacakan zikiran pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu. Saya kirain ada orang lagi pengumuman, ada majelis taklim atau apa gitu kan. Saya kirain. Saya tanya sama bang saya, itu kenapa sih dia orang teriak-teriak gitu. Dia bilang dia baca doa zikiran pasar dan ngingetin orang untuk gak lupa baca zikiran pasar. Pasar ada zikirannya bu, baru tahu. Hidup udah 60-an tahun. Kelalang keliling pasar udah berapa ribu kali. Zikiran pasar gak hafal. Siapa orangnya yang begitu? Kata Nabi, siapa yang baca itu di pasar, maka dia akan dapat alaf hasanah. 1.000.000 kebaikan. Wah ustazah, dibaca di pasar aja segitu bagusnya. Apalagi kalau dibaca di majelis taklim. Enggak malahan. Enggak. Kalau dibaca di majelis taklim ya biasa aja. Enggak berlipat-lipat ganda sampai segitu banyaknya. Kenapa kok kalau dibaca di pasar jadi segitu banyaknya? Karena teman-teman, orang di pasar itu kebanyakannya lalai. Orang di pasar kebanyakannya lupa sama Allah. Saya aja kalau misalnya kadang-kadang harus ada di dalam pasar gitu ya. Meskipun saya kalau ke pasar nyarinya pasar yang adem. Pasar yang ada AC-nya gitu. Sebelah sini ada AC-nya enggak? Ada ya? Ntar dah kapan-kapan saya pergiin. Teman-teman sekalian, saya aja nih kalau pergi ke pasar nih, saya suka ingat zikiran tersebut. Saya baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku. Sambil mata saya ngeliatin bagus juga tuh yang itu tuh. Saya liatin kayaknya kerudungan yang itu cakep tuh. Gitu. Susah ingat sama Allahnya saat kita sedang berada di pasar. Maka ketika ada orang di pasar dan dia tetap ingat sama Allah, kemudian membaca zikiran tersebut dengan hati khusyuk, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah tidak memiliki sekutu baginya. Lahul mulku lahul hamd, Allah lah pemilik segala kekayaan, segala kerajaan. Walahul hamd, Allah lah yang memiliki pujian. Huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa hayyul la yamut. Allah adalah zat yang maha hidup, tidak pernah menerima kematian, tidak akan pernah mati. Biyadihil khair, pada kekuasaannya lah segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biar hafal, baca bareng-bareng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi biar ganjil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ternyata gitu di Kota Tarim.
Oh, pasar-pasarnya aja ada orang yang mengingatkan untuk berzikir. Saya bayangin tuh kalau ada yang teriak-teriak begitu di pasar kita. Kayaknya ditegur orang malahan ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan memang benar-benar terasa adanya rasa cinta di pasar-pasar yang ada di kota Tarim sana. Dan itu alangkah indahnya. Andai kita juga bisa mempraktekkan itu sekurangnya di diri kita sendiri gitu. Di pasar-pasar kita sendiri saat kita membeli ataupun menjual. Membeli dengan cinta, menjual dengan cinta. Gimana tuh ceritanya menjual dan membeli dengan cinta? Memudahkan orang. Sehingga sekalian saya muliakan, saya ingat jadi tahun pertama saya di kota Tarim, Lebaran. Saya minta abang saya buat beliin baju Lebaran, karena kan itu tadi pasarnya semua laki-laki kan. Jadilah dia pergi ke satu toko, dia beli baju tuh, dia pulang bawa tuh baju. Saya nggak cocok. Akhirnya dia bilang, ya udah dah, saya balikin, mudah-mudahan mau ya dibalikin. Karena kan ini pikiran kita nih kan masih kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia nih kan kadang-kadang barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Akhirnya abang saya pergi lagi ke toko tersebut. Tutup tokonya. Memang jadwalnya tutup. Jadi dia pun bawa malamnya atau besoknya gitu. Nah, ketika dia tukarkan baju itu, dia nggak pasti kan, apakah saya setuju apa enggak sama nih baju gitu. Jadi dia bilang pertamanya kan saya mau nuker baju ini gitu. Dia bilang, oh iya silahkan pilih aja. Kayak gampang banget gitu, nggak ada yang ini kapan belinya, mana struknya, ini apa, nggak ada. Ada gitu kan. Dia bilang, oh iya silahkan kamu pilih aja. Akhirnya dipilih gitu kan. Karena harganya lebih murah dibalikin sisanya. Itu aja kan tempat kita kadang-kadang suka nggak mau tuh. Kalau lebih mahal kita harus bayar, tapi kalau lebih murah udah gitu. Gak dibalikin duitnya. Kalau itu enggak, balikin nih karena lebih murah. Terus abang saya, karena takut saya juga yang kedua ini enggak cocok, dia ngomong lagi nih sama si penjual itu. Dia bilang, sebentar nih, kalau saudara saya enggak suka, adik saya nih kalau enggak mau nih mandi baju, boleh enggak saya tukerin lagi? Dia langsung keluarin duit yang tadi dibayarkan sama abang saya. Dia bilang, nih kalau gitu bawa aja dulu uangnya. Abang saya bingung. Abang saya bilang, enggak nih saya beli nih bajunya. Jadi saya emang bayar duitnya. Cuman kalau nanti besok adik saya gak suka, kemudian balikin lagi, boleh ya? Dia bilang, berarti adik kamu kan belum tentu beli. Ya udah ambil aja duitnya. Dia bilang penjualnya, bawa aja dulu duitnya. Abang saya bilang, terus nanti kalau adik saya beneran jadi belinya gimana? Ya tinggal kamu bayar. Tinggal kamu bayarkan. Gampang kan? Dia bilang. Ini barangnya dibawa gitu loh. Dia gak boleh bayar dulu tuh karena belum tentu adik kamu setuju, dia bilang. Akhirnya abang saya sampai ngomong kayak begini, tunggu nih Pak, tunggu nih. Misal nih, saya ini kan bawa nih baju, terus kan duitnya kamu balikin juga. Terus saya ambil juga nih duitnya. Ternyata adik saya mau, tapi saya nggak bayar. Kamu gimana? Dia bilang, ya saya berarti rugi. Tapi saya tahu kamu gak akan berbuat begitu.
Kenapa gitu? Karena berarti kamu bohong. Dan Nabi Muhammad bilang orang mukmin gak akan pernah bohong. Kamu mukmin kan? Orang mukmin gak bohong, kata Nabi Muhammad. Abang saya gemeteran. Masya Allah, jual beli jaminannya iman. Tuh di Kota Tarim, gitu modelnya. Ada satu hari orang Yaman, orang Jepang masuk Islam. Yaman nih. Lagi saya sekolah di sana. Ini cerita ini terjadi ketika saya lagi sekolah di sana ya. Di kisaran tahun saya sekolah di sana 98 sampai 2003. Orang ini masuk Islam. Jadi satu hari nih di malam Jumat, salah satu malam Jumat kan memang itu ada maulid, kemudian ada yang ceramah-ceramah gitu. Nah sebelum Habib Umar nih memang ada, Habib suka nyuruh orang-orang buat ceramah-ceramah gitu. Ada satu orang ceramah pakai bahasa Jepang. Saya nggak bisa niruin, susah. Kemudian diterjemahkan sama yang ngerti bahasa Jepang. Ketika diterjemahkan itulah saya ngerti kenapa dia masuk Islam. Dan ini juga saya tulis di buku saya Assalamualaikum Tarim. Udah pada baca? Belum. Ini mukanya pada nggak baca buku nih. Oh udah juga, iya. Dikit yang udah baca, satu. Teman-teman sekalian, si orang Jepang ini masuk Islam, dia ceritain sebab Islamnya di ceramah di Darul Mustafa itu. Dia cerita, dia pergi ke Yaman itu untuk urusan bisnis. Dan dia ngerasa, ya ampun, ini masyarakat kampung sepertinya terlihat sangat terbelakang. Kayak kelihatan bukan orang yang berpendidikan, pakai jas, kelihatan pinter secara duniawi, terus bangunannya juga bukan bangunan-bangunan yang mewah gitu. Apa-apaannya serba sederhana. Tarim itu teman-teman bukan kota, Tarim itu kampung, ya. Kampung Arab gitu. Jadi walaupun kampung, anak kecilnya udah jago bahasa Arab. Udah pinter bahasa Arabnya tuh. Luar biasa. Teman-teman sekalian, akhirnya satu hari dia lagi ada urusan beli-beli barang, pergilah dia ke pasar. Waktu dia beli-beli itu, waktu dia bayar rupanya atau waktu dia habis selesai bayar, dia masukin lagi dompetnya jatuh. Habis gitu dia jalan nih, waktu dia beli itu, ada seorang anak muda yang juga jualan kayak sayur-sayuran gitu. Di samping tempat dia beli-beli itu ada anak muda jualan sayur. Kayak nawar-nawarin dia gitu. Sayurannya pak, ini enak loh pak. Ini sawi bukan sembarang sawi. Cakep. Malah pantun. Gitu ya, dia jualan tuh kayak bayam apa segala macem gitu. Dia nggak tertarik, memang nggak mau makan juga gitu kan sayuran itu gitu. Jadi dia cuekin aja tuh. Dia pun jalan. Abis itu orang anak tadi ini dia udah jalan udah kayak agak jauh gitu. Dia dengar suara orang-orang manggil gitu kan. Saya dia suara orang manggil, suara anak manggil. Dia noleh si anak tadi itu. Dikirain nih anak mau nawarin bayam. Jadi dia bilang no gitu kan. Terus si anak ini tambah kenceng gitu sambil dia lari-lari gitu kayak mau iniin sesuatu. Dia ngerasa kayak orang aku gak mau beli kok, jadi dia lari. Si anaknya ngeliat dia lari juga. Bingung juga kan manggilnya apa gitu kan. Mister. Orangnya gak noleh juga gitu. Sampai udah agak jauh, akhirnya dia udah inian kan udah agak jauh gitu. Terus dia kenapa sih nih orang maksa banget buat saya beli barangnya gitu. Pas akhirnya dia namanya dia orang
ya maksudnya lebih tua, lebih dewasa, ini anak yang ngejar anak muda gitu kan, akhirnya tersusul juga. Nah ketika tersusul anak itu balikin, dia bilang dompet kamu jatuh, ambil ngasihin dompetnya. Dia bilang ya ampun, saya tuh udah buruk sangka, udah suuzon kan gitu ya. Akhirnya dia pun buka dompetnya dan itu semuanya lengkap gitu. Dia bilang makasih ya, anak ini jalan, dipanggil sama dia, ditarik sama dia. Dia kasihin uang, entah $100, entah berapa, pokoknya nilai yang sangat besar lah gitu kan. Sebab di dompet itu semua barang berharga yang dia punya adanya di dompet tersebut. Dari mulain paspor, sampai KTP kali gitu ya. Terus lagi kartu bank apa semuanya tuh ada di situ semua gitu di dompet itu. Kebayang kalau hilang berapa harganya gitu kan. Berapa keruwetan yang akan terjadi kalau dia kehilangan dompet itu. Jadi dia sangat berterima kasih sekali. Dia ambil tuh selembaran kayak $100 gitu, kasihin sama anak tersebut. Anak itu nggak mau dikasih uang. Padahal dia jualan itu untungnya 50.000 belum tentu. Dia jualan sayur-sayuran itu tadi. Tapi ini dikasih duit. Kalau di kita sekarang $100 berarti 1,5 juta, hampir segitu gitu. Dia nggak mau teman-teman. Dan dia kayak asik aja gitu. Mabet lah gitu sambil jalan. Dia ngerasa kayak, hah? Ini nih dia tahu seumur hidup dia ada anak kecil miskin dikasih duit nggak mau. Dan memang teman-teman, saya ngerasain dalam hidup saya tuh, kalau kita tidak tertarik dengan dunia yang dimiliki oleh ahli dunia tersebut akan tertarik kepada akhirat yang kita bawa. Saya liatin begitu. Ketika saya banyak berdakwah, banyak jalan ke sana kemari gitu. Ahli-ahli dunia nih, mereka cuman taunya orang tuh semua mengejar dunia seperti mereka juga. Ketika kita tidak tertarik dengan dunia yang orang punya, maka orang akan tertarik dengan akhirat yang kita punya. Yang kita bawa gitu kan. Jadi sekalian, si orang Jepang ini tadi, dia bilang, hah kok bisa? Sepanjang malam dia gak bisa tidur. Besok paginya dia ceritain sama temennya yang bisa bahasa Arab sekaligus bisa bahasa Jepang. Dia kasih tahu gitu kan, kemarin saya begini. Dia bilang saya pengen tahu kenapa orang itu nolak duit saya. Saya pengen tahu. Akhirnya hari itu mereka makan di restoran, manggil seseorang. Dia ceritain kisahnya kemarin, terus dia nanya gitu, menurut kamu kenapa orang sini nolak duit dia gitu. Dia bilang, ya karena dia ngerasa duit itu bukan duit dia. Kalau masalah mengembalikan itu adalah kewajiban. Siapa yang mewajibkan? Tuhan kami. Agama kami mewajibkan untuk mengembalikan yang bukan miliknya. Betul begitu? Ibu kalau nemu duit di jalan, ngerasanya nih harus dicari yang punya, nemu dompet di jalan, harus dikembalikan kepada yang punya, apa kamu ngerasanya rezeki istri solehah? Saat itulah dia sangat tertarik dengan ajaran agama Islam. Dia sampai bolak-balik bilang, tapi yang jualan itu anak miskin kan? Iya. Sangat perlu uang kan? Iya. Tapi kenapa dia tidak tertarik pada uang yang saya kasih? Dia bilang karena dia tahu uang itu bukan miliknya. Bukan miliknya. Tapi kan saya udah kasih sama dia. Iya, karena dia pikir kamu memberinya hanya karena dia melaksanakan kewajiban.
dan kewajiban tidak perlu untuk dibayarkan. Betul nggak? Kita bukan anak kecil. Kamu kalau sama anak kecil bisa tuh. Nak, sholat duhur ya nak. Temenin mama sholat duhur ya nak, nanti mama bayar. Ada yang pernah kayak begitu? Saudara sekalian, kalau orang melaksanakan kewajiban, nggak perlu kita bayar. Misalnya gitu, anak kita perempuan, kita minta dia untuk pakai jilbab. Dia bilang kayak gini, mama, kalau saya pakai jilbab, mama tiap hari kasih saya uang 50.000 ya ma. Ibu mau bayar? Nih anak emang dasar. Kan begitu kamu akan bilang, nak, kamu melaksanakan kewajiban bukan untuk dibayar. Itu adalah kewajiban antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia seperti itu, agama nih agama. Sampai bisa ngatur orang kayak begitu. Akhirnya dia tanya-tanya, kalau saya pengen masuk agama ini, pengen tahu tentang agama ini, dari mana saya belajar. Dibawalah dia ke Darul Mustafa, dicarikan orang Darul Mustafa yang bisa bahasa Jepang, mengajarkan dia berbagai syariat dalam agama Islam. Kemudian malam hari tersebut, ya pagi harinya dia mengucapkan kalimat syahadat, malam harinya Habib Umar minta untuk dia menceritakan kisah keislaman dia tersebut. Masya Allah. Pasar kita indah teman-teman. Pasar kalau jalanin syariat Islam indah luar biasa. Kemarin tahun 2021 saya ada bukan bawa rombongan, saya bersama beberapa orang teman kita jalan-jalan. Karena di Jakarta kasus COVID-nya masih banyak, belum dibuka majelis-majelis taklim. Sementara di beberapa kota lain, beberapa negara lain itu udah mulai buka majelisnya. Jadi saya jalan aja dah. Gitu ya. Kabur ceritanya. Dari Jakarta. Pergi ke Turki, terus pergi ke Yaman, ke Tarim, kemudian pergi ke Mesir. Kami pun ada pergi ke toko. Sewaktu beli di toko itu, harganya itu menurut teman-teman saya kemurahan. Jadi kayak baju tuh, Ustazah ini gak salah apa Ustazah? Saya beli 4 baju loh Ustazah, dihitung-hitung sama dia gitu. Kalau saya gak suka ngitung tuh, rupiah berapa, Yaman berapa, saya kalikan gitu kan. Bukannya males, gak ngerti ngitungnya gimana. Gimana sih ngitungnya? Ada daripada rut-rut ya udah aja dah gitu. Teman saya nih ngitung, ini Ustazah gak salah apa nih Ustazah? Kenapa emang? Saya beli 4 baju loh Ustazah. Terus masa cuma 400.000? 4 baju dan itu abaya teman-teman. Abaya sama kerudungannya gitu. 3 set sama 1 daster gitu kan. Masih cuma 400.000 Ustazah. Tanah Abang aja gak segini murahnya. Sampai saya akhirnya bilang sama penjaga tokonya. Saya bilang nih harganya bener segini. Iya. Saya sampai bilang sama penjaga tokonya, kamu jangan kasih diskon kita loh. Kita nih punya banyak duit. Saya takutnya tuh mereka tuh suka ngerasa kayak yang, oh ini musafir, kesian nih. Ntar kalau duitnya habis repot gitu. Ntar gak bisa makan lagi di negeri orang gimana coba gitu. Jadi akhirnya saya bilang gitu kan, kamu jangan kasih kita diskon. Soalnya kita ini juga banyak duitnya, saya bilang gitu. Akhirnya dia bilang gitu kan, elah. Dia bilang, enggak kok itu emang harganya dan kita udah dapat untung kok. Kita udah dapat untung kok, tenang aja. Masya Allah. Pasar kita mana ada yang begitu? Yang ada, Masya Allah tawar-tawarannya sampai, Masya Allah bener ya. Lagian ibu-ibu tuh suka banget nawar. Bu, kalau ibu beli rumah mah tawar bu. Kalau ibu beli mobil, beli motor gitu tawar, silahkan. Ibu ya ampun, beli tomat aja nawar. Beli cabai aja nawar.
Bu, mau murah mau mahal cabai mah pedes. Sampai segitunya ibu nawar, ya Allah. Ibu tahu gak sih, nih ya, kamu beli ikan, kamu tawar. Si orang tadi nih mikir gitu kan, nih kalau gak dibeli nih takutnya gak ada yang beli. Kemudian jadi busuk, jadi gak bagus itu loh. Jadi gak fresh lagi, gak ada yang mau. Saya pulang nanti gak dapet tambahan uang gitu kan. Kamu nawar dari yang mulain 100.000. Aduh, ikan kayak begini aja loh 100.000. Ini mah 30.000 kali. Bu, segitunya. Akhirnya ditawar-tawar, dia sampai mau nangis tuh. Sampai jadilah 40.000. Kamu ngerasa kamu untung, siapa bilang kamu buntung? Kamu bukannya untung, Bu. Ini saya nih pinter nawar nih, sampai beli ikan aja nih yang harganya biasa 80.000 jadi 40.000 nih. Kamu ngerasanya untung, teman-teman. Sejatinya enggak untung. Enggak untung, kamu buntung. Kenapa gitu? Si orang angkat tangannya minta kepada Allah, ya Allah, gini amat ya. Ikannya jadi ikan yang enggak berkah. Masuk ke perutmu, perut anak-anakmu. Tidak membawa kebaikan. Karena ada hati yang tersakiti dengan tawaranmu itu. Yang punya cinta lah sama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau beli barang-barang begituan, saya sarankan padamu untuk jangan ditawar. Atau kalaupun nawar ya sepantasnya aja. Duit itu buat kamu 10.000, 20.000. Enggak juga bikin kamu jadi kaya. Dan enggak juga bikin kamu jadi miskin. Betul gak? Tapi kalau buat si penjual itu tuh segitu 10.000, 20.000 gede nilainya buat dia, Bu. Perlakukan orang lah dengan penuh cinta. Perlakukan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta. Kalau kamu begitu modelnya, insya Allah perdagangan kamu, jual beli kamu itu akan menjadi sesuatu hal yang bernilai ibadah dan berpahala di sisi Allah. Nah, tuh kayak gitu. Beliau kemudian menerangkan bahwa jual beli itu terdiri atas 3 hal. Nanti kejelasannya seperti apa kita akan terangkan nanti aja. Nanti soalnya habis ini libur agak panjang berapa bulan, saya terangin sekarang, ntar ketemu lagi lupa lagi juga. Nah, jadi mendingan sekalian tar aja. Ini sekedar mukaddimah untuk urusan jual beli, ya. Bahkan Sayyidinal Junaid. Ini cerita terakhir nih. Sayyidinal Junaid tuh, Bu, dulu punya toko. Dia jual barang-barang di toko itu. Sebelum dia buka tokonya pagi hari, dia sholat dulu di tempat tersebut 200 rakaat. Baru buka tokonya. Kayak gitu tiap hari. Yang cerita guru kita Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Habib Umar mengakhiri ceritanya dengan ucapan, kalau saja ada toko yang seperti itu, saya akan datang ke toko tersebut untuk cari berkah. Tapi kalau ada toko nih emang kayak begitu orangnya, yang dagang dengan penuh cinta, dagang dengan penuh takwa, menjalankan ibadah kepada Allah di tokonya tersebut, Bu. Ibadahnya bukan mau biar toko saya laku, enggak gitu. Ibadahnya dia lakukan agar menjadi orang-orang yang seperti disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada kekasih-kekasih Allah, ada laki-laki keren-keren yang dagangnya mereka, perniagaannya mereka tidak membuat mereka lalai dan lupa dari Allah. Tuh,
para hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Tapi Umar, kalau ada nih tokonya yang kayak begitu, saya mau pergi ke tokonya, saya mau ngusap-ngusap dindingnya, saya mau nyari berkah dari tokonya tersebut karena pastilah dituruni hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, kita kepengen jadi hamba-hamba tercinta di sisi Allah, mengerjakan segala sesuatu dengan cara yang terbaik. Insya jual yang benar, beli pun juga yang benar, jual penuh dengan takwa, beli pun juga dengan penuh takwa, jual dengan penuh cinta, membeli pun juga dengan penuh cinta. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kita baca suratul Fatihah. Semoga ilmu kita pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah bi kunniyatin salihah li hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.